Pertanyaan, bagaimana dengan orang-orang mengatakan salafi sama dengan khawarij karena katanya mengkafirkan pelaku bid'ah? Ini kedustaan. Antum lihat ada apa dai-dai salafi yang mengkafir-kafirkan? Apa ada atau tidak? Siapa mengkafir-kafirkan? Antum yang sering dengar rojak, apa dengar? Ada yang suka mengkafir-kafirkan? Kalau kita bilang ini kekufuran itu harus. Ini kesyirikan itu harus. Kita bilang meminta kepada penghuni kubur itu apa? Syirik. Pakai jimat-jimat itu apa? Syirik. Pergi ke dukun, syirik. Dan saya sedang menjelaskan tentang banyak kesyirikan dalam penjelasan kitab tauhid. Ya, tetapi masalah mengkafirkan itu ada aturannya. Apakah sudah sampai hujah kepadanya? Apakah sudah iqamatul hujjah? Tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran otomatis menjadi kafir. Contohnya Imam Ahmad. Imam Ahmad, di zaman Imam Ahmad beliau ya dizalimi oleh raja di zaman tersebut. Karena raja tersebut di antara orang-orang terdekatnya adalah Ibnu Abi Du'ad, dan dia adalah seorang Mu'tazilah, dan dia merayu Khalifah Al-Ma'mun agar menyuruh rakyatnya mengatakan Al-Quran itu makhluk. Al-Quran itu makhluk. Dan para ulama sepakat Al-Quran bukan makhluk, tapi Al-Quran adalah firman Allah. Dan mereka berkata, barang siapa yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, faqad kafar. Imam Ahmad mengatakan demikian. Man qala anna al-Qur'ana makhluk faqad kafar. Barang siapa mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka dia telah kafir. Tapi Imam Ahmad tidak pernah mengkafirkan Al-Ma'mun, sang raja tatkala itu. Karena dia tahu ini raja orang awam, tidak ngerti, kena syubhat. Nah, ini menunjukkan tidak semua orang terjerumus dalam kekufuran maka dia apa? Kafir, ya. Tapi kalau menjelaskan ini kekufuran, ini kesyirikan, kita jelaskan. Wajib kita jelaskan. Mau orang mau ngomong apa terserah. Tapi bukan berarti kita bilang ini syirik. Kalau ada yang terjerumus berarti kita bilang musyrikin, harus dipenggal lehernya, ditumpahkan darahnya dan macam-macamnya. Dirampas hartanya. Enggak. Siapa yang pernah demikian? Tidak ada dai salafi seperti itu. Oleh karenanya mereka yang sebagian mereka menyebarkan kedustaan. Menyebarkan kedustaan. Bahwasanya kita suka mengkafirkan apa? Orang-orang. Dari mana dalilnya? Kalau kita jelaskan ini bid'ah bukan berarti kita mengkafirkan. Kalau kita menjelaskan ini syirik bukan berarti kita menyatakan dia musyrikin. Ini perlu pembahasan yang selanjutnya ya. Kita yang sering menyampaikan salat ya, kita salat imam siapa saja kita bolehkan atau tidak. Kalau saya mengkafir-kafiran orang, saya bilang jangan salat di sembarang masjid. Jangan salat kalau imamnya kalau antum enggak kenal. Mana saya pernah bilang demikian? Salat dimanapun, mau imamnya mau kunut mau enggak terserah ya. Ya kalau imamnya dukun ya jangan sholat sama dia. Itu jelas kalau dukun ngapain sholat sama dukun. Ini kedustaan yang dipaksa-paksakan. Dusta seperti menggambarkan bahwasanya orang-orang ahlu sunnah salaf itu ya mengkafirkan orang, haus darah, suka membunuh. Ini kedustaan besar. Ente mau tahu salaf itu di mana? Di Arab Saudi. Itu kebanyakan ulama salafi. Apakah jemaah haji kalau ke sana jemaah umrah ketakutan mau dibunuh, dirampas hartanya? Pada ketakutan atau tidak? Lebih takut mungkin di tanah air daripada di sana. Banyak orang ketemu saya, Ustaz, saya di sini tenang sekali. Nanti udah pulang udah gemetaran, banyak tagihan. Pas umroh tenang, tentram. Terus gimana? Mana katanya haus darah, bunuh sana, bunuh sini. Jadi mereka sudah wallahu alam kehabisan argumen sehingga dengan berdusta itu yang paling menyedihkan. Ya. Kalau ingin berdialog, dialog yang benar, jangan sampai pakai kedustaan. Jangan sampai pakai kedustaan.